Halo, kembali lagi dengan saya Rizky Aditya dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi dalam menghadapi virus COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang virus COVID-19 itu apa sih? Nah, ini saya akan jelaskan. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Nah, virus COVID-19 ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah pencegahan virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, ini yang teman-teman masih rasakan hingga sekarang ya, untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Nah, sudah tahu apa aja nih teman-teman 5M itu apa? Nah, berikut ini nih protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, ada mencuci tangan. Nah, rutinlah mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat teman-teman sebelum makan, setelah itu menggunakan kamar mandi, setelah itu menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, ada memakai masker. Nah, ini yang sangat penting juga bagi teman-teman semuanya, terutama saat teman-teman berpergian keluar rumah atau sedang kemana gitu. Itu penting juga nih memakai masker. Nah, ini WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, ada menjaga jarak. Nah, ini protokol kesehatan lainnya yang perlu diketahui adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ini berarti teman-teman kalau misalnya berpergian keluar rumah atau sedang ke tempat umum, nah itu jangan lupa tuh jangan menjaga jarak. Nah, minimal itu 1 meter dengan orang lain. Agar apa? Agar terhindar terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan. Yang keempat, ada menjauhi kerumunan. Nah, selain 3 hal di atas tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan bagi teman-teman semua nih. Nah, ini teman-teman diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi ya guys ya. Yang kelima, ada mengurangi mobilitas. Apa sih itu mengurangi mobilitas? Nah, jadi teman-teman itu bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Nah, jadi semakin banyak teman-teman menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19 ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan media di rumah seperti YouTube, TV, dan juga radio nih agar teman-teman tidak jenuh di rumah. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai pentingnya protokol kesehatan 5M.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Nah, vaksinasi COVID-19 ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Nah, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Nah, pentingnya apa sih? Simak videonya berikut ini. Salam sehat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali atau 2 dosis dengan jarak 2 pekan. Tentunya Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi setelah divaksin? Bagaimana efeknya? Dan yang paling sering ditanyakan, seberapa efektif sih vaksin COVID-19? Setelah program vaksinasi ini berjalan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyapa Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ditjen P2P Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, gimana sih caranya sebenarnya mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan? Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya. Penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya. Ya, itu tadi pentingnya protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Semoga informasi sekilas tadi bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.